Salam Ibu Bapak Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur kepada Tuhan, saat ini kita berjumpa kembali dengan saya MPS melalui program pesan suara 5 menit via YouTube hari ini yang ke-104 dengan tema Milikilah Rasa Cukup. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur atas kasih setiamu yang menjaga dan melindungi kami sampai saat ini. Kami mau mendengarkan firman-Mu, kiranya Tuhan berkenan berbicara kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pembacaan Alkitab hari ini dari Ibrani pasal 13 ayat 5 dan 6 yang berkata demikian. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Saudara, uang tidaklah jahat, tapi cinta terhadap uanglah yang jahat. Karena cinta uang, banyak orang menjadi gelap mata dan menyimpang dari iman, dari kebenaran. Mereka rela melakukan apa saja demi uang, bahkan berani menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang. Tidak peduli apakah itu mengorbankan orang lain atau melanggar hukum. Memang harus diakui bahwa uang itu penting bagi kehidupan kita, tapi uang bukanlah segala-galanya, karena banyak hal di dalam kehidupan ini yang tidak dapat diukur, tidak dapat dibeli, dan tidak dapat digantikan oleh uang. Apakah uang bisa membeli sukacita? Bisa membeli bahagia? Bisa membeli ketenangan? Apalagi keselamatan jiwa? Tentu saja tidak. Salomo yang meskipun memiliki kekayaan yang melimpah, bahkan dikatakan bahwa Raja Salomo melebihi semua raja di bumi dalam hal kekayaan dan hikmat. Seperti tertulis dalam 1 Raja-Raja 10 ayat 23, mengakui bahwa kelimpahan materi ternyata tidak menjamin kebahagiaan seseorang. Salomo berkata, siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang, dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Tertulis dalam Pengkhotbah 5 ayat 9. Ketidakpuasan ini bersumber dari cinta uang dan hati yang berfokus pada kekayaan semata. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Tertulis dalam Matius 6:21. Karena cinta uang dan hati yang melekat kepada kekayaan, seseorang tidak pernah merasa cukup. Sebaliknya, selalu merasa kurang dan kurang. Sebanyak apapun uang dan kekayaan yang dimiliki, tidak serta-merta membuat orang merasa puas dan cukup. Rasa puas dan cukup berbicara tentang soal hati. Bila hati kita dipenuhi ucapan syukur, maka di segala keadaan kita pasti bisa berkata cukup. Cukup tidak berarti kita berhenti bekerja dan berusaha, malah berpuas diri. Kita bisa berkata cukup bila kita melihat dan menikmati apa yang telah kita terima dan dapatkan, bukan pada apa yang belum kita peroleh. Rasul Paulus menasihati kita dalam 1 Tesalonika 5:18 demikian, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sebagai penutup, saya bacakan Injil Lukas 12 ayat 15 yang berkata demikian, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamaan, sebab walaupun seorang yang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung pada kekayaannya itu. Demikianlah renungan kita
hari ini. Selamat beraktivitas dengan iman dan imun yang teguh. Tuhan Yesus Kristus menyertai dan memberkati kita selalu. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih atas pencerahan-Mu bagi kami, agar kami belajar merasa cukup, karena Tuhanlah sumber berkat dan penolong kami yang setia. Sekarang kami berdoa bagi saudara kami yang sakit, yang sedang dirawat di rumah atau di rumah sakit. Kiranya Tuhan berkenan menjamah dan menyembuhkan mereka. Kami berdoa bagi yang bergumul dengan berbagai macam masalah kehidupan ini, masalah rumah tangga, masalah kebutuhan teman hidup, kebutuhan keuangan, masalah pendidikan, dan masalah pekerjaan. Kiranya Tuhan berkenan menolong dan memberikan jalan keluar. Berkatilah seluruh aktivitas kami hari ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-Lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan dari Roh Kudus, menyertai kita semua dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa.